Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi SIM, Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Branda Daryatama Mandaila Putra, NIM 19042111. Yang pertama yaitu memahami isu-isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem. Etika adalah prinsip-prinsip mengenai kebenaran dan kekeliruan yang bisa digunakan individu bertindak sebagai agen-agen moral bebas untuk membuat pilihan-pilihan untuk menuntun perilakunya. Teknologi informasi dan sistem informasi mengangkat masalah-masalah etika baik untuk individu maupun masyarakat karena menciptakan peluang-peluang untuk perubahan sosial yang intens, sehingga mengancam kekuatan distribusi yang ada, uang, hak-hak dan kewajiban, seperti layaknya teknologi yang lain, seperti mesin uap, listrik, telepon, dan radio. Teknologi informasi bisa digunakan juga untuk mencapai perkembangan sosial, namun bisa juga digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan dan mengancam nilai-nilai sosial. Perkembangan teknologi informasi akan menghasilkan banyak keuntungan sekaligus kerugian. Yang kedua yaitu model untuk mempelajari isu-isu etika, sosial, dan politik. Isu-isu etika, sosial, dan politik saling berkaitan erat. Dilema etika yang mungkin Anda hadapi sebagai seorang manajer biasanya tercermin dalam debat sosial dan politik. Kita bisa menggunakan model tersebut untuk menggambarkan dinamika yang menghubungkan isu-isu etika, sosial, dan politik. Model ini juga berguna untuk mengidentifikasi dimensi moral utama dari masyarakat informasi yang bisa memotong beragam level tindakan individu sosial dan politik. Yang ketiga, etika pada masyarakat informasi. Etika berkaitan dengan manusia yang memiliki kebebasan memilih. Etika berkaitan dengan pilihan individu sewaktu berhadapan dengan beragam alternatif tindakan apa yang menjadi pilihan moral yang benar. Apa saja fitur-fitur utama dari pilihan etis? Pilihan etis adalah keputusan yang diambil oleh individu yang bertanggung jawab atas konsekuensi dan dari tindakan-tindakannya. Tanggung jawab responsibility adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika. Tanggung jawab berarti bahwa Anda menerima semua biaya, kewajiban, dan keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang Anda buat. Akuntabilitas adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial. Ini berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab. Pertanggungjawaban secara hukum adalah fitur sistem politik di mana badan hukum berada pada tempatnya yang mengizinkan individu untuk dipulihkan dari kerusakan dan kerugian yang dibuat oleh pelaku lain. Sistem atau organisasi. Proses hak adalah fitur terkait masyarakat yang diatur secara hukum dan merupakan proses yang diketahui dan dipahaminya. Hukum serta ada kesanggupan mengarah ke otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa hukum tersebut diterapkan secara benar. 4. Peraturan perundang-undangan terkait penerapan SIM. 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Informasi Keuangan Daerah atau disingkat dengan SIKD. 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan pada Kementerian Agama. Yang kelima, UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi seberlau pertama di Indonesia. Pada 27 Oktober 2016, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang diubah adalah Pasal 27 ayat 1 dan 3, Pasal 28 ayat 2, dan Pasal 31 ayat 3. Berikut rincian pada Undang-Undang tentang Informatika dan Transaksi Elektronik tersebut. Menghindari multitafsir ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat
dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik pada ketentuan pasal 27 ayat 3 dilakukan 3 perubahan sebagai berikut. Yang pertama, menambahkan penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. 2. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum. Yang ketiga, menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan. UU ITE diundang pada 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada ketentuan pasal 43 ayat 5. 1. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi. 2. Kewenangan meminta informasi dan penyelenggara sistem elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi. Memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40. 1. Kewajiban melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. 2. Pemerintah berwenang memutuskan akses dan memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. 6. UU KIP, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. UU KIP atau UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Kedua, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani pemerintah informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, atau proporsional, dan secara sederhana. Ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas. Keempat, kewajiban badan publik untuk memenuhi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik menegaskan sebagaimana dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh sistem informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh yaitu proses pembuatan desain bagi organisasi publik dan aplikasi yang digunakan sesuai tujuan organisasi, yaitu e-government. E-government adalah suatu upaya dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik, suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah harus mengacu kepada kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government Inpres No. 3 Tahun 2003. Model penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah disusun dalam bentuk rencana induk pengembangan e-government lembaga dan memuat tahapan pengembangan dan penerapan e-government dalam bentuk 1. Kerangka pemikiran dasar lembaga e-government Conceptual Framework. 2. Cetak biru pengembangan e-government Blueprint. 3. Solusi pentahapan pengembangan e-government Roadmap. 4. Rencana implementasi e-government Implementation Plan. Pentahapan dalam penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah mengikuti 1. Tingkat persiapan antara lain pembuatan situs web pemerintah, lihat buku panduan penyelenggara situs web pemerintah daerah di setiap lembaga.
2. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan e-government. 2. Tingkat pematangan antara lain. 1. Pembuatan situs informasi pelayanan publik interaktif antara lain dengan menambahkan fasilitas mesin pencari, fasilitas tanya jawab dan lain-lain. 2. Pembuatan hubungan dengan situs informasi lembaga lainnya, hyperlink. 3. Tingkat pemantapan antara lain. 1. Penyediaan fasilitas transaksi secara elektronik antara lain dengan menambahkan fasilitas penyerahan formulir fasilitas pembayaran dan lain-lain. 2. Penyatuan penggunaan aplikasi dan data dengan lembaga lain, interoperabilitas. 4. Tingkat pemanfaatan antara lain. 1. Pembuatan berbagai aplikasi untuk pelayanan G2G, government to government. Kedua, pengembangan proses layanan e-government yang efektif dan efisien. 3. Penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik. Baiklah, sekian presentasi yang saya bacakan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.